dan tidak boleh pakai knalpot racing. Alasannya kenapa? Tujuan ganti knalpot racing itu karena spesifikasi mesinnya sudah di-upgrade atau di-bore up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad di Sosial Teknik. Di kali ini saya ingin kasih tahu info tentang apakah aman pakai knalpot racing. Yang pertama, kalau untuk mesin sih ya tergantung pemakaian dan perawatan. Mau pakai knalpot racing atau enggak, kalau jarang ganti oli dan kalau naik digeber-geber, standing, tetap aja motor itu cepat rusak. Jadi yang pertama tergantung pemakaian dan perawatan. Untuk yang kedua, di negara kita ini kan negara hukum dan tidak boleh pakai knalpot racing. Alasannya kenapa? Alasannya kalau di jalan umum biar nggak mengganggu kebisingan. Terus knalpot standar itu kan gas emisi buangnya atau gas racunnya itu udah sedikit sesuai standar Euro 4. Jadi tidak membahayakan untuk lingkungan. Untuk yang kedua ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan setiap masyarakat. Kita masyarakat juga kan. Terus yang ketiga itu dengan spek mesin atau istilah anak-anak racing ini. Begini, biasanya orang ganti knalpot itu karena mesinnya sudah diubah. Bukan ganti knalpot racing baru ngubah mesin. Bukan ganti knalpot racing biar tenaganya sampai 10 kali lipat. Tapi tujuan ganti knalpot racing itu karena spesifikasi mesinnya sudah di-upgrade atau di-bore up. Sebenarnya sih saya kurang paham dengan ilmu balap-balap. Tapi saya sempat baca-baca di internet bahwa orang mengganti knalpot racing itu karena ada rumusnya. Wah, ini teori ini. Jadi orang balapan itu bukan asal-asalan, tapi pakai rumus juga yang profesional ya. Misalnya gini, motor itu cc-nya 115. Karena ingin menaikkan kecepatan, ya otomatis cc-nya dibesarin. Karena motor rata-rata kalau cc-nya naik lebih besar, kan pasti motornya lebih cepat kan. Nah, misalnya mau menaikkan cc dari 115 ke 150. Misal pistonnya yang tadinya itu 50 mm diameternya. Jadi piston aslinya yang 50 mm itu diganti piston baru yang lebih besar 58 mm. Jadi nanti akan ketemunya cc-nya 150. Misalnya gitu ya. Jadi misal pistonnya itu udah diubah ke 58 mm diameternya, maka diameter klep buang dan klep masuk juga diperbesar sesuai dengan besar pistonnya. Misal gini, pistonnya 58 mm, jadi klep innya 28 mm, dan ketemunya klep outnya 23 mm. Misalnya gitu ya. Padahal klep aslinya itu 23 mm sama buangnya 20 mm. Kalau klep innya itu jadi 28 mm, otomatis karbunya jadi besar jadi 28 atau karbu PE 28. Tapi ini bukan untuk racing ya. Kita langsung bahas ke buangnya atau knalpotnya. Jadi kalau klep buangnya itu 23 mm, otomatis lubang outnya itu atau lubang buangnya itu jadi besar. Otomatis lubang knalpotnya pun jadi besar juga. Nggak sampai di sini, nanti rumus knalpot masih ada lagi. Jadi sampai di sini sudah tahu kan aman atau tidaknya ganti knalpot racing, yaitu kembali lagi ke diri sedulur semuanya. Kalau menurut saya sih kalau untuk motor untuk umum, bukan untuk balap di sirkuit, ya nggak usah lah. Nanti mengganggu lingkungan atau mengganggu kenyamanan. Oke, hanya ini yang bisa saya kasih info, semoga bisa membantu. Kalau suka silahkan like dan share ke kawan-kawan biar mereka tahu juga. Semoga semua selalu diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.